Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia. Jadi pada tahun 64 saya itu masuk menjadi pemuda Muhammadiyah di Solo. Kemudian saat itu tahun 65 bulan September diadakan penataran di Banyuagung. Belum sampai selesai penataran, ada berita yaitu adanya Dewan Revolusi. Nah, akhirnya penataran itu dibubarkan. Kita kembali ke rumah masing-masing. Kemudian karena kita belum jelas ya apa itu Dewan Revolusi, akhirnya umat Islam di Solo itu bikin satu kesepakatan, umat Islam berdiri di belakang Bung Karno. Nah, baru setelah esok harinya kita tanggal 2 kita baru tahu persis bahwa di Jakarta terjadi satu kudeta yang dilakukan oleh PKI yang dipimpin oleh Untung, Kolonel Untung. Nah, dari situ kita mulai konsolidasi. Setiap malam kami tidak berani di rumah. Jadi para pemuda itu setiap malam konsinyir di musola, di masjid, dan pos-pos tertentu. Saat itu dari kaum nasionalis dan umat Islam itu menjadi satu menghadapi gerakan-gerakan PKI. Nah, setiap malam kami diteror oleh pemuda rakyat itu. Pemuda rakyat itu dari pemudanya PKI. Mereka mendatangi, mengatakan bahwa tidak usah jaga-jaga, masuk. Ini masalah internal Angkatan Darat. Masyarakat tidak perlu terus sambul. Setiap malam, dan mereka bawanya itu bentung, rantai, kemudian parang. Nah, berjalan seperti aparat atau seperti rakyat biasa, Pak? Pakaian PKI, pemuda rakyat. Oh, gitu ya. Pemuda rakyat. Dan sudah makin lama mereka makin depresif terhadap kami. Akhirnya dari tokoh-tokoh umat Islam punya inisiatif untuk mendatangkan RPKAD, itu namanya RPKAD, bukan Kopassus, RPKAD. Nah, pas tanggal 22 itu hari Jumat, habis Jumatan, kami demo persiapan menyambut kedatangan RPKAD. Di mana itu Pak demonya? Menyebar. Saya bertanya di Nonongan. Ada yang di Solidan, ada yang di masing-masing lah menyambut. Nah, pas begitu datang, kami konsinyir di Jalan Slamet Riyadi menyambut kedatangan. Itu sore hari. Nah, waktu itu saya masih di Nonongan. Kemudian ada oknum dari CPM dan oknum Pol AU mendekati saya. Dek, ini sudah selesai, sudah menjelang maghrib bubaran ke Balai Kota. Nah, padahal perintahnya dari komandan kami itu kembalinya ke Balai Muhammadiyah. Kami tidak mengikuti perintahnya oknum tadi. Begitu sampai di Cilacap, disikat oleh Pemuda rakyat itu? Bukan, disikat oleh militer yang di Benteng Pasar. Kalau salah itu 44 rating tuh ya, di Ponorogo. Disikat di situ, saya ada di situ saya. Yang meninggal di tempat 4 orang, kemudian yang luka banyak. Nah, saya sembunyi di percetakan populer yang sekarang digunakan untuk BCA meledak itu. Oh, gitu. Itu percetakan populer. Saya tidak berani pulang saya. Menjelang habis sisa itu agak sepi, harus saya pulang. Nah, sampai di rumah diberitahu ibu, "Us, mau seling banyak iing ya. Ngikuti kamu demo." Nah, saya suruh jangan pulang dulu, tunggu tangan. Nanti nunggu
Ami Usman bagi-bagi. Dia nekat pulang, umurnya 13 tahun. Kita pulang, esok harinya kami mendapat berita bahwa ternyata di Gedung Kopi terjadi pembunuhan oleh orang-orang PKI, termasuk keluarga saya tadi. Itu ditusuk sini, tambu, tembus, ada yang dipotong kemaluannya. Nah, salah satu saksi hidup namanya Sutiman Dempo. Sutiman Dempo itu pamong, kelurahan di situ, Pisang Sawit. Dia tahu persis yang membunuh itu ya teman-temannya dia, tetangganya dia, orang-orang PKI. Warga situ juga. Ya, jadi tahu dia. Pas subuh itu, sepi dia lari ke Balai Muhammadiyah menyampaikan bahwa terjadi seperti ini. Nah, sudah tanggal 29 April tahun pasti yang meninggal, tembak. Yang 19 itu dibunuh, disiksa di Gedung Kopi. Kemudian yang luka-luka itu banyak, ada yang kena pantatnya, ada yang kena kaki. Nah, setelah itu baru Solo berubah. PKI yang kita kejar-kejar pada waktu itu gantian, jadi Solo sudah berubah kondisinya. Yang terjadi di Solo itu seperti itu. Terus yang kondisi warga yang diketahui Dempo tadi membunuh itu seperti apa? Diproses atau seperti apa waktu itu? Makanya kita serahkan kepada PT Pupur waktu itu. Jadi bukan Kodim namanya ya, PT Pupur, pembantu pelaksana perang pusat misalnya. Waktu itu Ya, kalau saya memang PKI ini pengalaman tahun 48 juga ya. Ini tidak boleh dikasih kesempatan hidup di Indonesia karena dia akan balas dendam. 48 dia banyak membunuh masyarakat, kemudian mendirikan negara Soviet di Madiun. Kemudian tahun 65 diulangi lagi. Bahkan pembunuhan itu tidak hanya di Solo, di banyak kota, terutama di Jawa Timur ya. Kalau tidak salah Jawa Timur itu tanggal 18 Oktober ada 65 kemudian Ansor yang diracun dan sudah disediakan lubangnya, dimasukkan ke dalam lubang. Kalau itu bukan gerakan PKI, tidak mungkin dia membunuh masyarakat. Kalau itu internal Angkatan Darat, logikanya kan di situ. Itu kebanyakan korban dari pemuda Islam kayak Muhammadiyah. Kalau yang di Solo ini campuran, yang Katolik ada 2 atau berapa sih, nasionalis sama Islam. Jadi waktu itu kan kami kompak antara Nasrani, Islam, nasionalis jadi satu menghadapi kekuatan. Mbak Usman terkait itu prasasti Gedung Kopi sekarang dipindah ke agak timur itu pasnya dulu seperti apa, di mana sih Pak pas? Jadi dulu kan tepatnya itu di pinggir kalinya itu, di bagian pas di bawah jadinya. Di bawah itu. Di bawah hampir ke dasar kali karena waktu itu kan kering, hampir ke dasar kali ya. Kalau kena hujan tertutup. Itu berarti tidak di Gedung Kopinya tapi di sebelah utara Gedung Kopi ya Pak? Kan dari itu namanya Gedung Kopi, bukan di gedungnya enggak, tapi namanya Gedung Kopi. Tapi lokasi pembantaian warga itu pas di gedungnya. Iya, yang ada prasasti itu. Gitu ya, Pak. Itu kami tahu ya karena ada Dempo tadi, dia pamong desa itu. Tapi lokasinya itu tetap di situ ya, tidak jauh atau lebih ke timur Pak menurut Pak Usman itu prasasti itu? Kalau informasi dari Sutiman Dempo ya tidak satu tempat, kan 19 orang yang dibunuh. Kemudian ada yang sebelah sana, tapi lokasinya tetap di sekitar situ ya. Oke, Pak. Ada yang disiksa, ada yang suruh berkelahi dulu. Tapi sadis lah kalau begitu. Ya, tadi yang keluarga saya tadi 13 tahun ditusuk sini ya. Itu kalau boleh tahu namanya siapa Pak nanti di desa? Nama-namanya? Nama itu yang ya korban sama saudara Pak Usman itu.
Kalau nama saudara Salim Sungkar. Salim Sungkar. Kalau nama-namanya saya ada semua. Oh. Cuma ada apa ya? Apa perlu tak ambil. Enggak usah aja, mungkin 19 itu Pak ya. 19 termasuk ya itu warga Katolik 2 gitu. Nasionalis. Nah yang 4 yang dibunuh, yang ditembak, ini sebenarnya kan 23. Yang 22 itu orang Solo, yang 1 Klaten.